Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai ulang haji bahwa berkorban merupakan sebuah ibadah yang sangat enteng, yang sangat mudah, dan pahalanya luar biasa besar. Dan kita di Indonesia dan di Aceh khususnya berkorban itu sangat mudah. Seharusnya Bapak Ibu sekalian, orang yang berkorban itu, siapa yang berkorban, dia yang menyembelih, dia yang mengupas kulitnya, yang mencincang daging dan tulangnya sampai kepada membagikannya. Tapi kita Masya Allah ada panitia, kita tinggal serahkan biaya, lalu mereka dengan ikhlas dan tulus mengolahnya sampai membagikannya. Dan Bapak Ibu sekalian, keutamaan korban ini tidak bisa dibandingkan dengan amal yang lain, dan hampir tak ada amal lain yang mendapatkan keutamaan yang besar seperti keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang ikhlas berkorban. Karena itu dari majelis ini kami mengajak kita semua, mari kita berkorban setiap tahun. Selama masih diberi kesempatan, diberi kemampuan oleh Allah, marilah kita selalu berkorban. Jangan saya sudah tahun yang lalu, saya sudah 10 tahun yang lalu, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini kita coba kaji tentang tamak dan qanaah. Jadi tamak itu adalah sebuah sifat yang kalau bahasa kita boleh disebut loba, boleh disebut rakus. Tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dia dapatkan, dia terus mencarinya dan terus mencarinya. Dan nanti ada lawannya, qanaah. Dan ini akan membentuk karakter sebuah sifat yang sangat bagus, yang nanti akan baik hubungan si hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu yang dicari, salah satu dambaan dari hamba yang telah ikhlas. Jadi kalau tamak tadi rakus, jadi kalau qanaah itu dia tidak rakus. Dia bekerja, tapi dia tidak lupakan bahagiannya untuk di akhirat nanti. Dia bekerja, dia punya usaha, tapi setiap sampai waktu salat misalnya, dia berhenti. Dia berhenti melaksanakan salat di masjid-masjid terdekat, manasah-manasah terdekat. Dia tambah dengan salat sunat, salat duha, salat tahajud, qabliyah, ba'diyah, dan sebagainya. Dan ini supaya kita tambah semangat, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk mendalami tentang fadailul amal, keutamaan beramal. Misalnya salat sunat ba'diyah di bulan Ramadan misalnya. Ini walaupun masih lama, kan Ramadan berarti 11 bulan lagi, 11 bulan lebih lagi lah baru kita bertemu lagi dengan Ramadan. Tapi mudah-mudahan Allah beri kita umur panjang dan kita bersiap dari sekarang. Salat sunat ba'diyah isya. Salat sunat ba'diyah isya di satu sisi dia lebih utama daripada salat tarawih. Tapi banyak sekali orang yang meninggalkannya. Habis salat isya tunggu kalau kita untuk salat tarawih ada iqamahnya juga. Iqamah salat tarawih rahimakumullah dan seterusnya. Nah, jadi dengan membaca, mudah-mudahan kita akan terpancing. Salat sunat duha, apa keutamaannya? Dengan kita baca, mudah-mudahan kita akan ingat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sifat tamak ini merupakan
salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam sebuah ungkapan beliau mengatakan, "I'lam anna al-faqra mahmudun." Ini panjang, saya langsung terjemahkan. Ketahui olehmu bahwasanya sifat fakir yaitu ada sifat ketergantungan kepada Allah. Mahmudun itu merupakan sifat yang sangat terpuji. Jadi selalu menggantungkan harapan kepada Allah itu merupakan salah satu sifat qanaah. Kita buka toko, kita pegang pintu toko, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya hari ini berusaha menjual barang-barang yang ada di toko saya. Tapi berapa barang yang akan laku, saya bergantung kepada. Saya yakin bahwa semua akan berlaku sesuai dengan takdirmu. Ya, sehingga mungkin laku sampo sekian, laku air mineral sekian, kerupuk sekian, kue-kue sekian, paper sekian, tisu dan lain sebagainya. Kalau kita menjual berbagai barang. Nah, begitu juga ketika kita buka usaha yang lain, ya misalnya saya sebut usaha juga, mancing. Kita berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya akan mancing. Berapa ikan yang saya dapat? Berapa kepiting yang akan saya dapat? Berapa udang yang akan saya dapat? Itu saya yakin itu engkau sudah tentukan. Nah, dalam Islam sampai kepada makan tidak boleh hilang ketergantungan kepada Allah. Saat ini misalnya, andaikan di depan kita ada makanannya, ada kue. Habis sama lihat tahlil biasanya ada sedekah kue. Baik tidak kue itu dimakan untuk kita? Belum tentu. Ada saatnya tubuh kita tidak boleh makan itu. Misalnya kolesterol sudah tinggi, tidak boleh makan minyak. Kita tidak tahu kolesterol kita sedang tinggi. Gula kita sedang bermasalah, sedang naik, sudah melewati ambang batas. Ada makanan tertentu yang kita tidak boleh makan. Jadi tidak semua makanan itu yang dimakan oleh kita itu baik bagi kita. Maka dalam Islam diajarkan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu salah satu fakir. Sifat ada rasa ketergantungan kepada Allah. Ya Allah, berilah keberkahan pada makanan yang akan aku makan ini. Jangan jadikan dia sebagai penyebab aku sakit. Jangan jadikan dia sebagai penyebab aku bertambah sakit. Tapi berkahilah dia. Jadikanlah dia, kalau bahasa kita, setelah saya makan, dia biasa-biasa saja. Tidak menimbulkan yang tidak baik bagi saya. Minum obat juga begitu, ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syafi, ya mu'afi. Dah cukup itu. Mau minum pil, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syafi, ya mu'afi. Wahai Allah yang maha menyembuhkan, wahai Allah yang maha menyehatkan, sehatkanlah aku. Karena aku yakin yang menyehatkan aku itu bukan obat ini. Ini hanya sebagai perantara saja. Tapi sehat itu atas kehendak. Mau minum juga, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mau berangkat musafir, paling kurang Allahumma sallimna fi safarina hadha. Kalau mau panjang, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa kunna muqrinin, dan seterusnya. Karena ada rasa ketergantungan kepada Allah. Kita turun dari rumah, bismillah tawakkalna 'ala Allah. Paling kurang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawakkalna 'alaika ya Allah, boleh juga. Atau bismillah tawakkalna 'ala Allah, tutup pintu. Ya Allah, aku akan tinggalkan rumahku ini aku serahkan kepadamu. Mudah-mudahan kalau ada orang jahat tidak melirik ke rumahku, dia tidak masuk, tidak menzalimiku, tidak mengambil hartaku dan sebagainya. Nah, ini ketika ini sudah masuk di kita Bapak Ibu sekalian, yakinlah derajat kita berbeda di sisi Allah. Kalau selama ini kita tidak pernah bergantung kepada Allah, mulai malam ini kita mulai bergantung kepada Allah dalam setiap sisi. Mau tidur, bagaimana fakir kepada Allah? Bismika Allahumma ahya wa amut. Ada riwayat lain, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, terserah. Mau baca yang mana? Mau baca bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ahya wa amut, boleh. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, boleh juga. Itu sudah fakir. Berarti ya Allah, aku akan tidurku itu, matiku itu, hidupku itu di tanganmu. Kira-kira begitu kita terjemahkan. Bangun pagi, langsung muncul sifat fakir. Buka mata. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Habis makan langsung ada sifat fakir. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Sampai kepada tempat yang dituju, minimal baca alhamdulillah. Mau tambah doa Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal makan dan seterusnya boleh. Tapi paling kurang alhamdulillah. Cuma biasa yang ada dua alhamdulillah punya kuih hijau juga. Pada kuih zikra alhamdulillah. Biasa di situ ingat. Tapi kalau kita menuju ke mana atau hutang kita dibayar orang atau hari ini banyak yang laku, mungkin lupa kepada alhamdulillahnya. Tapi mudah-mudahan kita tidak lupa. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi sifat fakir ini kalau boleh saya sebut, kita ciptakan. Kita ciptakan. Jadi sebelum kita lakukan sesuatu, kita ingat dulu, oh nanti saya setelah lakukan ini harus begini. Ketika akan melakukan ini harus begini. Bahkan sebenarnya menggunakan pakaian pun ada doanya, menunjukkan fakir juga. Ketika menggunakan sendal, Allahumma sabbir qadamayya 'ala sirat. Ketika memakai sepatu sama. Ketika menggunakan pakaian, baju, celana, alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba min ghairi hawlin minni wala quwwah. Dan seterusnya. Jadi banyak nanti, oh saya belum hafal bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa kita. Nah, sama seperti misalnya wasta'inu bis-sabri was-salah, itu kita sudah sering lupa juga, termasuk saya mungkin. Dan mungkin termasuk bapak-bapak, ibu-ibu juga. Mungkin ya, saya tebak ya, mohon maaf. Ketika ada masalah, kita langsung cari solusi. Kita lupa kepada Allah, lupa bergantung kepada Allah. Padahal ada satu perintah Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohon bantuanlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sakit, sebenarnya ketika sakit langsung wudu, salat. Kita punya hajat, langsung wudu, salat. Anak belum pulang, biasanya jam 6 sore sudah pulang, dah 6:30 belum pulang, salat. Salat dulu. Salat lalu minta petunjuk kepada Allah. Kita mau buka toko, salat dulu. Ada masalah, orang janji bayar hutang hari ini tapi beliau tidak bayar. Kita uang itu perlu sekali, salat. Nah, itu termasuk salah satu pada sifat fakir kepada Allah, artinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, walakin yanbaghi an yakuna al-faqiru qani'an munqati'an, dan seterusnya. Dan hendaklah orang yang fakir itu, yang menggantungkan segalanya kepada Allah, hendaklah dia menggantungkan dengan sepenuh hati dan memutus harap kepada makhluk. Nah, itu mungkin yang banyak mulai terjadi sekarang. Bergantung kepada pejabat supaya dikasih proyek. Bergantung kepada si fulan supaya dapat jabatan. Bergantung kepada si kulit supaya dapat ini. Sehingga apa yang terjadi ketika orang sudah bergantung kepada makhluk, maka dia akan mengabaikan Allah. Kalau jabatan itu perlu dibeli, dia akan beli. Dekati, pancing. Oh, nampaknya bapak ini bisa dikasih uang. Kasih cek, tulis 500, langsung dapat jabatan. Lupa dia bergantung kepada Allah. Cari orang dalam, bahkan memasukkan anak ke sekolah tertentu. Mau ikut tes di instansi tertentu, katanya ada orang cari orang dalam. Ini yang penting, anak saya lulus berapa? 200, cari uang 200. Setelah dicari uang 200, dia sudah sogok, lulus. Tapi belum sempat dilantik, belum sempat diangkat, meninggal. Uang sudah habis, neraka sudah pasti. Jadi Bapak Ibu sekalian, cari jabatan seperti itu, cari jual rumah bila perlu, jual kerbau, jual semuanya. Sudah lulus, buat syukuran lagi, buat syukuran atas keharaman Allah. Sudah sogok anaknya lulus, begitu diumumkan lulus langsung pakai kanuri sia buah belangong, sia kameng-kameng dua buah dagu buah belangong. Oh, syukuran anakku sudah lulus di instansi bulan. Lulusnya dengan sogok. Masya-Allah. Itu berlapis-lapis dosa. Jangan Bapak Ibu sekalian bergantung saja kepada Allah. Ikut saja. Banyak sekali orang-orang yang mesti menjadi lulus. Saya misalnya terharu sekali melihat beberapa kali video ada anak yang orang paling miskin sekali. Bahkan di situ diceritakan
Ayahnya kadang tidur bersama lembu di dalam kandang lembu. Maaf, bukan menghina. Tapi ketika anaknya ikut di sebuah instansi, lulus tanpa bayar. Itulah yang kita harapkan. Ya. Ada yang jadi polisi tanpa sokong, ada yang jadi tentara tanpa sokong, ada yang jadi pegawai apa tanpa sokong. Itulah yang kita harapkan. Tapi kalau gara-gara main uang tadi, main ini, main itu, nah itulah berarti telah menggantungkan harapan kepada manusia. Dan bahaya sekali Bapak Ibu. Kita kalau sudah bergantung kepada manusia, seorang pemimpin tidak akan berani tegas kalau dia sudah bergantung kepada manusia. Kalau saya tegas, kalau saya ambil tindakan ini, saya akan diunjuk rasa ramai-ramai, jabatan saya akan jatuh. Sehingga tidak apa-apa, kesalahan ini dibiarkan saja, maksiat ini dibiarkan saja. Tapi kalau seseorang bergantung kepada Allah, hilang jabatan, tidak masalah. Saya akan berjalan di atas rel, saya akan lurus, saya akan apa adanya. Andaikan jabatan saya jatuh gara-gara ini, tidak masalah. Saya penting mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah hadis, saya lupa perawinya. Kira-kira terjemahannya begini. Ketika seseorang bergantung kepada manusia, maka Allah akan tinggalkannya. Allah akan tinggalkan orang itu. Tapi ketika seseorang dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak abaikan dia ketika dia diabaikan oleh manusia. Kita bergantung kepada Allah, lalu manusia abaikan kita, tinggalkan kita. Maka ada Allah yang membersamai kita, ada Allah yang membimbing kita, ada Allah yang bantu kita. Tapi ketika kita bergantung kepada manusia, maka pada saat itu Allah abaikan kita, Allah tinggalkan kita. Kalau Allah sudah tinggalkan kita, mau kemana lagi? Baik. Dan dia tidak tertarik sekali ila ma fi aidihim, kepada apa yang ada di tangan manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, saya punya sebuah konsep hidup, sebuah resep hidup. Walaupun saya belum berhasil, saya sedang belajar. Tapi walaupun saya belum berhasil, saya mau bagi kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau mau hidup kita tenang, kalau mau hidup kita bahagia, kalau mau hidup kita senang, jangan pernah melirik apa yang ada di orang. Jangan pernah mengharapkan apa yang ada di orang. Tapi nikmatilah apa yang ada di kita. Disitulah bahagia. Tapi kalau kita asik melirik tetangga, melirik orang di depan rumah kita, melirik orang di ujung sana, tidak pernah kita bahagia. Di rumah kita, TV kita 32 inch. Lalu kita bertamu ke rumah tetangga, TV-nya 80 inch. Ubeda ya, pude film bola ada hurung berbedanya. Pulang kita, tanya sama dia, berapa dia beli? 18 juta. Kita tanya, apa 18 juta? Kata dia, nyo, kau capek 18 juta. Atau seperti saya pertama keluar sebuah kereta yang mirip Vespa, apa namanya itu? Mungkin begitulah. Saya datang ke sebuah rumah, cuma karena saya melihat bagus, tanya berapa? Ini berapa harganya? 68 juta. Ya, enggak cium. Kalau misalnya saya kepingin uang saya ternyata itu pulang itu sakit kepala. Kalau ada kebun, jual kebun, sama seperti ini. Dan ini paling sering terjadi di kampung-kampung. Orang tanam karet, tiba-tiba karet tidak ada harga, jatuh harga. Berharga sawit, ditebang batang karet, ditanami sawit. Berapa lama sawit baru panen? 5 tahun. Padahal karet sudah panen. Tapi karena harganya jatuh, ketika sawitnya sudah berusia 3 tahun, dan naik lagi harga karet. Garu-garu juga pada. Nah, jadi jangan begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi nikmati apa yang ada di kita. Kalau bahasa Cek, dangui balaku tubuh, dapaju balaku ada, dajak balaku pinggang balaku ija. Itulah konsep bahagia. Kalau itu sudah sanggup kita jalankan, Masya Allah. Tapi kalau itu tidak sanggup, jabatan begitu juga. Kita selalu iri kepada orang yang jabatannya di atas kita. Pemasukan juga, terlalu kita merasa tersaingi dengan orang yang jumlah pemasukannya lebih banyak daripada kita. Jangan. Nah, ini seperti Imam Al-Ghazali, putuskan keinginan kita terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Baik. Sehingga dia bekerja
Dia akan makan apa yang dia dapat dan dia akan menggunakan pakaian, perhiasan apa yang ada padanya, dan dia akan tempati tempat tinggal bagaimana yang sudah dia dapat. Berapa besar rumahnya? Tipe apa rumahnya? Tahun berapa? Kendaraan yang ada padanya? Santai saja. Nah, disinilah berarti orang sudah fakir, dan insya Allah mudah sekali nanti kita bersedekah. Kalau konsep hidup kita sudah seperti ini, akan mudah bersedekah. Karena bersedekah ini susah ya, susah. Kalau Rasulullah hidup beliau sangat susah, tapi beliau setiap hari bersedekah. Kita kadang punya makanan yang melimpah ruah, tapi kita lupa dari bersedekah. Rasulullah kalau punya 5 butir kurma, 3 beliau makan, 2 beliau sedekahkan. Kita ada beras 1 karung di rumah, kadang 1 hari itu tidak ada sedekah. Itulah kadang kelemahan kita. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum mulai, mulai besok, mulailah hidup kita setiap hari dengan sedekah. Karena ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sadaqatu tarfa'ul bala. Kalau saya tidak salah begitu bunyi hadisnya. Kama fil hadis. Terjemahannya lebih kurang, sesungguhnya sedekah itu dapat menolak bencana, dapat menolak bala yang akan turun kepada seseorang. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya lupa waktu. Kita sisa waktu 13 menit. Mungkin ada yang kita diskusikan. Bila ada silakan. Kalau tak ada kita lanjut. Dan kalau ada nanti bila masih ada waktu kita lanjutkan sedikit lagi. Silakan. Tentang sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Baik, insyaallah. Qobliyah dan ba'diyah Jumat itu sebenarnya bagaimana? Di Jumat, sholat Jumat. Adakah qobliyah dan ba'diyah? Kalau ba'diyahnya 4. Salat Jumat itu ba'diyahnya 4 yang paling bagus. Boleh sekali salam, boleh 3 cara melaksanakannya. Cara pertama 2 rakaat salam tambah 2 rakaat salam. Cara yang kedua 4 rakaat sekali salam, tidak ada tahiyat awal. Cara ketiga 4 rakaat sekali salam, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Tapi kalau qabliyahnya saya tidak begitu ingat. Apakah 2 rakaat sebelum Jumat itu qabliyah atau salat sunat? Nanti saya coba baca lagi Ustaz. Tapi kalau ba'diyahnya 4 ya paling bagus. Tapi paling kurang 2. Tapi orang-orang rata-rata melaksanakan kalau azannya 2 kali, setelah azan pertama dilaksanakan salat sunat 2 rakaat. Tapi kalau kita kembali kepada dasar fikihnya, pada hari Jumat adalah hari yang dikecualikan terhadap haram melaksanakan salat sunat ketika matahari tegak. Kalau hari lain ketika matahari tegak sampai masuk ke zuhur tidak ada salat sunat. Tapi kalau pada hari Jumat boleh. Ya, kalau tempatnya dikecualikan Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram boleh salat sunat kapan saja. Setelah salat subuh mau salat sunat boleh. Ketika tegak matahari mau salat sunat boleh. Habis salat asar mau salat sunat boleh. InsyaAllah begitu Ustaz. Baik. Ya, silakan. Masalah ketika kita yang ada orang mengharapkan pada orang kepada Allah, bagaimana ketika kita ini berusaha apa? Baik. Mengharapkan sesuatu pada makhluk. Kalau yang diharapkan itu memang ada pada makhluk, boleh. Boleh. Saya datang ke rumah beliau karena beliau sedang sakit. Saya akan urut-urut beliau, karena biasanya beliau kalau senang orang yang urut-urut beliau nanti dikasih uang. Kita datang urut-urut beliau dikasih uang, tidak apa-apa, boleh. Tapi secara ilmu sufi, orang-orang yang tasawuf, orang-orang yang memang hatinya sudah bersih kepada Allah, tidak boleh bergantung kepada makhluk. Tapi secara lahiriah tidak berdosa. Kita sering datang ke rumah seseorang supaya pekerjaan yang ada di rumahnya akan disuruh ke kita. Dia akan mengecat rumahnya. Sudah terdengar-dengar bahwa biayanya sampai 20 juta pengecatan itu luar dan dalam. Kita sering datang sampaikan bahwa kita berpengalaman mengecat di kantor ini, di kantor itu, kita perlihatkan fotonya dengan harapan
supaya pekerjaan itu diserahkan ke kita sehingga kita punya uang. Boleh. Secara fikihnya tidak berdosa. Tapi kalau orang yang sufi karena hatinya sudah bersih, dia tidak berharap kepada makhluk sehingga melawan Allah. Kalau berharap kepada makhluk tidak melawan Allah, ya aman. Ya, boleh kita sebut dalam bahasa aman. Tapi kalau sudah berharap kepada makhluk sampai timbul melawan Allah, ini menjadi masalah. Seperti tadi, ya kasih pelicin supaya dia diberikan jabatan itu, padahal banyak yang lain sehingga yang lain tersingkirkan, dia masuk. Tapi usahakan kita tidak berharap kepada makhluk. Usahakan hati kita harus bersih ketika kita bekerja. Sebab nanti kalau berharap kepada makhluk akan banyak sekali keanehan. Kalau orang yang jualan, sampai saya sering dengar sekarang katanya sudah banyak, tapi saya tidak bisa tunjuk banyaknya berapa. Orang-orang yang kadang-kadang ketika dia jualan merasa tokonya sudah kurang dikunjungi, sehingga dia minta jampi-jampi kepada orang tertentu. Datang, dibayar sampai 1 mayang emas, dikasih beberapa batu lalu bawa pulang yang sudah dijampi-jampi dengan harapan tokonya bisa dilirik orang. Saya bahkan dapat satu orang yang saya coba ingatkan, tapi beliau tidak mau dengar. Beliau berkata, ini saya memang tidak laku lagi. Dalam beberapa hari ini tidak laku. Kata orang-orang ketika lewat di depan toko saya tak terlihat. Kan jadi aneh ini. Padahal yang membuat tidak terlihat seperti pengalaman saya malam kemarin. Jadi saya singgah di sebuah tempat, anak minta makan, saya singgah. Sampai ke situ meja ada, kursi cuma 2, kami 4. Saya tanya sama pegawai di situ, "Dek, ada kursi lain?" Tidak ada. Saya melihat banyak kursinya, cuma saya tidak berani ambil. Lewat lagi pegawai lain, "Ada kursi lain?" "Oh ada, sebentar." Tapi sampai sekian menit tidak balik-balik. Akhirnya saya pergi. Itulah yang membuat tokonya terhalang. Ada juga toko yang saya masuk, pegawainya sedang main HP, sedang main game mungkin. Mungkin karena pemilik tokonya tak ada, dia main game. Saya masuk, ucap salam, dijawab salam. Saya tanya, "Adik, ada sampo?" "Ada Pak." "Di mana?" "Di sudut sana." Saya datang, lihat-lihat, "Dek, di mana?" "Nah, dengan Pak Mam yang hendak tu pakcik kaku." Jadi begitu jawabannya. Kita beli, kalau Bapak tidak tahu di mana, ya sudahlah. Kita mau beli, bukan minta. Jadi kalau saya pribadi, mungkin karena martabat saya masih rendah, saya tandai toko begitu, tidak akan datang lagi. Ya, jadi insya Allah seperti itu. Ya, jadi kita berharap kepada Allah, ya, tapi jangan salah ditafsirkan. Ada yang menafsirkan, misalnya tidak boleh minta-minta kepada makhluk. Dia mau nyalakan kompor, dulu kan bukan kompor gas, kompor minyak tanah, pasti pakai mancis. Tidak boleh minta kepada makhluk, minta kepada Allah. "Ya Allah, saya tak ada mancis, tolong kirim mancis." Itu sampai kiamat tidak akan nyala kompornya. Itu keliru. Yang tidak boleh berharap meminta kepada makhluk. Apa yang ada pada Allah, hanya ada pada Allah, minta pada makhluk, itu tidak boleh. Datang ke kuburan, wahai wali pulan, wahai abu pulan, berikan saya anak, tidak boleh. Itu syirik. Karena yang mentakdirkan adanya anak dan tidak termasuk rezeki itu hanya Allah. Baik, masih ada waktu sedikit lagi. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memberikan upah dia, memberikan upah kerja dia. Misalnya kita memberikan 50 juta hasil dari kerja dia. Sebenarnya nggak ada kerja dia, kita dengan dia itu berapa? Pribadi kita berikan 10 juta, lalu dia menolak. Saya tidak mau menolak saya. Ada saat kita memberikan kita tidak ada yang kita menolak. Kita menolak enggak? Kalau mengatakan menolak, saya sangat menolak waktu itu berapa? 10 juta. Sampai kalau saya punya lebih, kita berikan pada itu dia menolak. Menolak artinya minta tambah. Minta tambah normal dulu dia. Nah, apakah saat ini kalau tetap
kita buka memenuhi permintaan dia. Apakah berdosa? Baik. Baik. Ketika upah tidak ada perjanjian di awal, maka pada saat itu hukumnya adalah ambil secara kebiasaan. Berarti tidak boleh lagi ada deal-dealan di situ. Tidak ditentukan di awal berapa upah yang akan diberikan kepada orang yang bekerja pada kita, yang pekerjaannya bulan. Lalu ketika kita berikan upah, kalau tadi 10 juta, dia minta 15. Sudah cukup 10, ini ongkosnya 15. Maka pada saat itu, kita wajib membayar berapa ongkos yang wajar kalau itu pekerjaannya. Oh wajar 13, berarti wajib kita bayar 13. Oh dia tidak mau, kita tidak berdosa lagi, tinggalkan uang di situ 13. Sekarang kita sudah tanya kepada beberapa orang, kalau pekerjaan seperti yang sudah kamu lakukan, ongkosnya 13. Kalau Anda tidak terima, tidak apa-apa, saya sudah bayar, saya sudah lepas dengan Allah. Ini uangnya, sudah selesai. Nah, tapi sebaiknya ya tentu dari awal ada perjanjian dari awal. Bahkan saya mencoba, saya sedang belajar juga. Saya kalau masuk ke toko pakaian, mau beli baju misalnya, saya belum izinkan buka kepada yang punya baju sebelum putus berapa ongkosnya. Berapa harganya? Saya tanya misalnya, ini baju ini berapa? 300. Jangan dibuka dulu. Tidak apa-apa tunggu, yang penting buka dulu, nanti tunggu tawar. Tidak, saya tawar sekarang. Kalau bajunya cocok, boleh 200. Oh, jangan. Berapa juga? Misalnya kami sepakat 220. Baik, sekarang coba buka satu yang ini. Tapi kalau cocok, harganya 220. Dibuka. Nah, lalu kodenya nyo gedunya dia gedunya buka ikut mau dahun. Mesti orang dah kecok, sakit tahu dia bukan. Sakit sekali hatinya. Jadi benar bang. Jadi lebih baik didilkan di awal berapa biayanya. Ya, silakan Ibu. Oh, saya pikir tunjuk tangan mau bertanya. Baik, maaf. Ya, kalau ada lagi yang kita diskusikan, masih ada waktu sedikit lagi. Bila ada silakan, bila tidak ada saya coba lanjut sedikit. Baik. Dan seseorang tidak akan dapat sampai kepada martabat itu kecuali dia selalu merasa dia padakan terhadap apa yang telah dia dapat. Dan ini nanti ujungnya ke situ. Bahwa kita harus merasa apa yang sudah ada pada kita itu sudah lumayan, sudah banyak, sudah cukup. Tapi kalau dapat lagi silakan. Sebab nanti menjadi aneh begini. Usia sudah 80. Tapi masih berpikir untuk mengembangkan bisnis, untuk tanam sawit, untuk ini, untuk itu. Nah, itu keliru. Nah, tapi kalau kita masih dalam batas yang normal, dalam batas yang wajar, tidak masalah. Karena tidak dilarang kita mencari dunia, mencari rezeki, silakan. Tapi jangan sampai dengan mencari itu terabaikan perintah Allah. Nah, terabaikan salat, terabaikan puasa. Karena ini menjadi aneh juga di satu sisi. Di satu sisi kita suka dengan syariat Islam. Banyak sekali orang yang suka dengan syariat Islam. Tapi banyak juga orang yang punya usaha tapi karyawannya tidak salat. Kan ini menjadi masalah. Punya toko, karyawannya tidak salat. Punya kafe, karyawannya tidak salat. Punya usaha, karyawannya tidak salat. Bahkan di malam keberapa Ramadan kemarin saya sedih. Mungkin sudah pernah saya singgung atau belum. Kalau sudah pernah, mohon maaf. Saya datang ke seseorang, melayan mungkin bahasanya, ketika beliau baru meninggal. Saya datang, orangnya banyak sekali. Banyak sekali. Tapi ketika salat kami hanya beberapa belas orang saja. Kalau saya tidak salah sekitar 15 orang. Yang lain tidak salat. Jika saya diminta untuk membimbing cara salat jenazah, bukan bimbing, mengulang. Saya sampaikan bahwa salat jenazah itu tidak berat. Setelah takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca salawat, takbir ketiga kalau laki-laki jenazahnya cukup baca Allahumma ighfir lahu, sudah cukup, sudah terselesaikan hukumnya. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha, setelah takbir keempat tidak wajib baca apapun. Itu salat jenazah. Ada yang juga menjawab sebagian orang tidak salat jenazah karena tidak salat fardu.
Karena saya tidak salat fardu, nah mungkin salat jenazah. Jadi seperti itu kondisi umat pada saat ini. Baik, sehingga dia mengembalikan cita-citanya kepada apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin sudah kelas tinggi ini. Kalau boleh saya sebut demikian, ini sudah sangat luar biasa sekali bahwa apa yang dia cari itu keridaan Allah. Kalau ini sudah bisa masuk dalam relung hati kita, Masya Allah, luar biasa. Sehingga apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi amal ibadah bagi kita. Kita ke kantor untuk mencari ridha Allah. Kalau kita ke masjid sudah pasti mencari ridha Allah. Tapi jangan lupa para jemaah sekalian, setiap amal itu untuk mendapatkan keutamaannya itu harus melengkapi syarat-syaratnya. Seperti misalnya kita salat berjamaah, tapi ini sesuatu yang agak sulit. Tapi walaupun sulit, saya harus sampaikan juga. Sebenarnya salat berjamaah itu untuk safnya harus benar-benar ada orang yang dihormati, ya, yang berbicara untuk mengatur saf. Sebab ketika saf itu renggang atau saf itu tidak lurus, bengkok-bengkok, tidak ada keutamaan jamaah. Tidak ada keutamaan jamaah. Sebagian orang jarang sekali. Sebab pada imamnya seperti saya misalnya, saya bukan solo, tidak berani saya. Bapak-bapak terlalu rapat lagi, tidak berani saya. Tapi kita harus bersama-sama. Sebab kalau di sini renggang, itu mulai dari sebelah sana sampai ke ujung sana tidak ada keutamaan jemaah. Kalau di sini renggang sampai ujung sana tidak ada keutamaan jemaah. Maka orang yang di samping begitu melihat renggang, tolong geser, Bapak geser sedikit, sehingga bila perlu yang satu masuk lagi dari belakang. Nah, jadi tidak semua amalan itu dilakukan dengan serta-merta langsung mendapatkan keutamaan. Tidak. Jadi mari kita jaga kompakan misalnya dalam salat berjamaah, saling menegur, saling mengingatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.